Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh ada di hadirat-Mu. Terima kasih, ini adalah kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang pertiduran kami malam hari yang kami sudah lewati. Engkau sudah jaga pelihara kami seperti biji mata-Mu. Terlebih Engkau sudah bangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kembali pagi yang indah ini kami akan memulaikan renungan untuk membangkitkan semangat kami menghadapi hari ini. Untuk ini kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami Tuhan mampu menangkap pesan-pesan Tuhan melalui kebenaran firman Allah yang akan kami renungkan bersama. Terima kasih Bapak, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita menyelesaikan renungan dengan judul utusan Tuhan Nah, hari ini kita akan memulai dengan judul yang baru Judul yang baru adalah karakteristik orang-orang yang disertai Tuhan, atau orang yang disertai Tuhan Jadi ada ciri-ciri, tanda-tanda yang bisa orang melihat bahwa kita itu adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Menjadi nas pokok utama kita adalah Kejadian pasal 39 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga Ayat yang kedua bagian A, Kejadian 39, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, kalau saudara yang mendengar pagi yang indah ini, ganti aja kata nama Yusuf dengan nama saudara. Amin saudaraku. Nah, ayat yang kedua bagian A berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Orang kan nggak tahu Yusuf ini disertai Tuhan atau tidak. Tapi melalui hal-hal yang bisa dilihat orang bisa mengaminkan bahwa betul Yusuf itu disertai Tuhan. Ayat yang kedua bagian A berbunyi seperti itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sekarang itu pernyataan kebenaran firman Allah. Yusuf itu disertai Tuhan. Nah, sekarang kita lihat pada ayat yang ketiga bagian A juga Tetapi setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Jadi disertai Tuhan itu bukan cuma Tuhan, bukan cuma kita yang tahu bahwa kita disertai Tuhan tetapi orang lain juga bisa melihat bahwa kita disertai Tuhan. Misalnya katakanlah Pak Samiaji itu disertai Tuhan loh. Misalnya ada seseorang melihat saya, dia saksikan itu kepada orang lain karena dia melihat secara kasat mata bahwa saya itu disertai Tuhan. Nah, apa ciri-cirinya? Nah, kita akan lihat nanti seri-seri ke depan tentang atau petunjuk-petunjuk yang bisa memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita disertai Tuhan. Mari kita mulai yang pertama. Jadi kata Kejadian pasal 39 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga bagian A sama. Bahwa Yusuf disertai Tuhan, itu dan amin. Tetapi bagaimana orang tahu? Ternyata orang melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Siapa Yusuf? Kita lihat sekarang Kejadian 37. Ini bagian yang pertama Kita akan lihat Kejadian 37 ayat yang kedua bagian A. Dia berbunyi begini. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Jadi ia masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ayat yang kedua di sini dikatakan bahwa Yusuf ketika dia berumur 17 tahun, berarti masih muda saudara masih muda. Dia umur 17 tahun dia sudah biasa mengembalakan kambing domba ayahnya beserta dengan saudara-saudaranya. Artinya apa di sini?
Daud adalah seorang yang rajin. Mana mungkin Daud itu pemalas, lantas ada ayat bilang begini, ya. Biasa menggembalakan kambing dengan saudara-saudaranya, kambing domba dengan saudara-saudaranya. Ini pesan yang kita perlu perhatikan. Kita sebagai orang percaya harus rajin. Amin, saudaraku. Mengapa kita harus rajin? Kerajinan atau apapun yang kita lakukan itu bisa berdampak, bisa dilihat orang dan berdampak bagi orang lain. Nah, mari kita baca dalam kitab Rut pasal yang kedua, ya. Jadi pokoknya tadi Tuhan menyertai Yusuf dan tuannya, ya kita nanti akan ke situ juga, tapi ini baru sebagai nats utama, ya. Rut pasal 2 ayat yang ke-7. Kita lihat kitab Rut pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai di antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan ia terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak pernah berhenti. Rut ini adalah anak mantunya dari Naomi, ya. Tetapi setelah suaminya meninggal, Orpa suaminya meninggal, apa yang terjadi? Mereka kembali ke Bethlehem, dan lihat pada waktu itu Bethlehem lagi ada panen gandum, ya. Mereka ada terjadi panen di Bethlehem. Dan apa yang terjadi? Orang-orangnya Boas, pekerja-pekerjanya Boas melihat Rut itu bekerja di ladangnya Boas dari pagi sampai petang, tidak pernah berhenti. Itu pertanda apa? Rut adalah seorang yang rajin. Kemudian kita lihat lagi korelasi ayat-ayat referensinya. Amsal 10 ayat yang keempat. Jadi ini kita perlu perhatikan, ya. Roma 10 ayat yang keempat. Amsal 10 ayat yang keempat. Amsal 10 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudaraku, orang yang disertai Tuhan sudah pasti rajin, ya. Sebagai akibat dia rajin, dia menjadi kaya, ya. Dia menjadi kaya di sini banyak hal, termasuk kaya di dalam hal-hal bersifat jasmani, terlebih rohani, ya. Kalau dia rajin baca Alkitab dan sebagainya, dia akan menjadi kaya secara rohani, ya. Dan kemudian kita lihat, ya, di sini dikatakan, masih kita kembali kepada Kejadian pasal 37 ayat yang kedua, ya. Di sini dikatakan ia biasa menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Artinya apa? Yusuf bisa bekerja sama dengan saudara-saudaranya. Betapa banyak orang percaya ada usaha keluarga, tapi usaha keluarga itu bisa hancur. Kenapa? Karena tidak bisa kerja sama antar saudara. Saudara, bagaimana dengan kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan atau dalam usaha apapun secara jasmani, ya? Apakah kita bisa bekerja sama? Ini penting, saudara, untuk mendatangkan kesuksesan dari pekerjaan, dari usaha yang kita tangani. Misalnya usaha keluarga, kita harus bisa bekerja sama satu dengan yang lain, saudara. Kalau kita tidak bisa bekerja sama, itu bahaya. Contoh, misalnya contoh yang konkret, kita buka Markus 6 ayat yang ke-7, ya. Markus 6 ayat yang ke-7. Kita akan lihat ini ayat referensinya, ya, korelasi dengan Yusuf bisa bekerja sama dengan saudara-saudaranya. Perhatikan Markus pasal 6 ayat yang ke-7. Ia di sini adalah Yesus, ya. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua, ya. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ketika Yesus telah selesai memanggil 12 murid, mereka mengutus mereka. Yesus mengutus mereka. Yesus mengutus mereka. Dari 12 itu dibagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Kenapa? Supaya bisa bekerja sama. Jangan bekerja sendiri, saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, betapa pentingnya
Sebagai orang percaya, kita harus bisa bekerja sama dengan siapapun. Baik itu gembala sidang, baik itu penginjil dan sebagainya. Begitu juga anak Tuhan yang punya usaha. Kalau usaha itu usaha keluarga, harus bisa bekerja sama, saudara. Kalau kita tidak bisa bekerja sama, repot. Ya, sebabnya kita perlu perhatikan hal ini. Kemudian Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Ya, Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Kita akan lihat ya. Kita Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6. Inilah ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang disertai Tuhan. Ya, Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 berkata sebagai berikut. Berdua, ya, berdua lebih baik. Bukan nggak baik, lebih baik daripada seorang diri kan. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Apa sebab? Ya, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih lelah jerih payah mereka. Haleluya. Betapa pentingnya orang yang disertai Tuhan supaya bisa menjadi kesaksian bagi orang dan mendatangkan keberuntungan dalam satu usaha atau pekerjaan. Mereka harus bisa bekerja sama. Amin, saudaraku. Yang ketiga sekarang kita lihat ya. Di ayat yang kedua ini masih dikatakan bagian akhir ayat ini. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudaraku ingat, bekerja sama penting. Tapi lihat, saudara-saudara Yusuf itu ternyata punya karakteristik yang tidak baik. Di sini dikatakan, dan Yusuf, ya perhatikan, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan, bukan kebaikan. Ya, orang yang disertai Tuhan, seorang yang tidak pernah kenal kompromi dengan yang namanya kejahatan. Ya. Dia sampaikan kepada ayahnya kejahatan saudara-saudaranya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita merasa kita disertai Tuhan, maka kita pasti tidak akan melakukan perbuatan yang jahat. Ya. Orang tua kita atau saudara-saudara kita atau orang bisa melihat kebaikan kita. Maka kabar yang dilahirkan sebagai akibat kebaikan kita, ya, tidak pernah kenal kompromi. Kita akan tahu bahwa kita orang yang disertai Tuhan gitu toh, ya, nggak melakukan perbuatan jahat. Perbuatan jahat kalau saya jelaskan banyak. Tapi Yakobus 4, ya kita nggak perlu buka firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 17 bilang apa? Barang siapa tahu berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, ia telah berdosa. Kita tidak mampu, kita tidak mau melakukan perbuatan baik. Itu sama halnya kita telah berbuat dosa. Sebab kalau kita tahu berbuat baik, tidak melakukan itu dosa, saudara. Nah, puji Tuhan, inilah ya bagian pertama bahwa orang disertai Tuhan. Saya sudah jelaskan tadi, dia seorang yang rajin. Amin. Ya. Kemudian dikatakan dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, ya, dia tidak pernah kenal kompromi dengan yang namanya kejahatan. Puji Tuhan. Sampai di sini. Sampai di sini renungan kita pagi yang indah ini. Kita lanjutkan besok pagi, saudara. Amin. Baik, sebelum kita akhiri renungan ini, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagi yang sudah tahu lagu ini, kita bisa nyanyi sama-sama, saudaraku. Amin. Biar kita rasakan berkat Tuhan yang ada di balik lagu ini, terlebih firman Tuhan dalam renungan pagi ini yang kita sudah dengarkan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Kalau Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, ciri-ciri orang yang disertai Tuhan, yang disertai, ya, bukan yang tidak disertai. Pertama, orang itu rajin. Yusuf rajin. Yang kedua, dia bisa kerjasama dengan saudara-saudaranya. Ya. Yang ketiga, dia tidak pernah kenal kompromi dengan yang namanya kejahatan. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Mari lakukan apa yang telah dilakukan Yusuf, supaya kita bisa menjadi kesaksian tanpa mulut kita bersaksi. Orang bisa melihat. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mampu miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Kenapa, saudaraku? Menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan layak kami persembahkan hanya bagi-Mu, sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati lewat renungan di pagi yang indah ini, memotivasi kami, memberi semangat kami menghadapi perjuangan kami di sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas kami yang berbeda. Kami percaya Roh Kudus bukan hanya meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, tapi kami terlalu yakin Roh Kudus akan menyertai kami, memampukan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa besok pagi hari. Shalom.